Bab 809. Hubungan karma. 60. Seorang alkemis. Apakah dia kekurangan uang? Seorang kultivator yang meramu pil awet muda dengan teratai beku yang berusia ribuan tahun. Apakah dia kekurangan uang? Jika teratai beku yang berusia ribuan tahun itu dilelang, mungkin harganya bisa lebih tinggi dari pil awet muda kelas 5. Dan ternyata dia menggunakannya sebagai bahan obat. Bukankah ini gila? Terlebih lagi, tidak hanya negara Long, bahkan di provinsi Jiangnan, bukankah ada banyak sekara tempat lelang? Namun kenapa petua bungkuk itu harus memilih kota Jiang yang kecil? Selain itu dia melakukan lelang secara paksa. Hien Sun sudah mengatakannya. Mereka tidak memiliki pemeriksa di bidang ini. Namun petua bungkuk itu masih bersikeras membeli benda itu. Tindakan ini sangat aneh. Louis Lu sejak awal sudah menyadari hal yang aneh. Jadi, ketika sedang bertransaksi dengan petua bungkuk itu, Louis Lu terlihat biasa saja. Namun sebenarnya dia sedang mengujinya. Dan dirinya ternyata menyadari dirinya tidak bisa melihat kultivasi dari petua ini. Sesuai ucapan Hien Sun dan saudaranya, petua bungkuk itu bisa menghantam hancur sebuah meja batu dengan satu tinjuan. Jadi seharusnya orang ini bukan orang biasa. Jika dia bukan pebela diri, maka dia seorang kultivator. Louis Lu secara khusus menggunakan mata misteri Tao miliknya. Dia ingin melihat bagian dalam tubuh petua bungkuk ini. Dia ingin mencari aliran Reiki sejati dari dalam tubuhnya. Dan ternyata dia tidak menemukan apa-apun. Orang biasa menghancurkan meja batu dengan satu tangan itu hanya sebuah tipuan. Tentu tidak. Meskipun Louis Lu tidak menemukan Reiki sejati atau tenaga dalam di dalam tubuh petua bungkuk itu, tetapi dia menemukan sebuah aura yang spesial. Aura itu sangat sulit dideskripsi. Intinya berbeda dengan orang biasa. Jika harus mendeskripsikannya, maka hanya dapat dikatakan adalah seorang raja yang tiba-tiba berubah menjadi orang biasa. Dari luar terlihat tidak ada bedanya dengan orang biasa. Namun jika diraskan dengan seksama, maka kamu akan menemukan keistimewaannya. Intinya, aura dari petua bungkuk ini tidak biasa. Terutama ketika Maxon Wu bertanya padanya, apakah dia berasal dari Kunlun atau bukan? Tatapan petua bungkuk itu terlihat seperti mencibir. Dan tatapan itu bukanlah akting, tetapi memang sebuah keangkuhan yang berasal dari hati terdalamnya. Sebaliknya, sejak petua bungkuk itu masuk ke dalam, dia sudah bersikap mencibir pada Louis Lu. Dan akhirnya ketika berhubungan, dia juga terlihat arogan. Dan kearoganan seperti ini justru lebih mirip dengan sebuah akting. Lebih sederhananya, petua bungkuk itu adalah seseorang yang angkuh. Namun di kondisi biasa, dia tidak akan menggunakan sifat angkuhnya untuk menekan orang lain. Jadi keangkuhan yang dia tunjukkan tadi seharusnya sebuah kesengajaan. Seperti sedang berkata, aku memang seseorang yang sangat hebat. Kehebatan seperti itu tidak perlu ditunjukkan, karena akan terlihat dengan sendirinya. Tetapi hari ini, aku ingin sengaja menunjukkannya. Aku ingin membuat dirinya terlihat sangatlah hebat. Hal ini bisa memberikan dampak apa? Akan membuat orang lain merasa aku sedang membual. Lalu dari sana memberikan kesan yang buruk. Dan petua bungkuk tadi itu seperti ini. Dia berhasil membuat dirinya sangatlah tinggi di depan Ronan Sun dan yang lainnya. Dan dari sana membuat Ronan Sun dan yang lainnya merasa kesal. Hal ini disebut sebagai pemikiran terbalik. Namun yang Louis Lu pikirkan lebih banyak lagi. Dia memiliki mata sejati Tao, sehingga dapat mengetahui hal ini.
Kamu berkata kamu bisa memakan 1 ekor sapi. Dan orang lain akan merasa kamu sedang membual. Namun aku ini akan percaya. Aku percaya kamu benar-benar dapat menyantap 1 ekor sapi. Aku ini tidak akan tertipu. Panik tidak. Tentu saja. Louis Lu akan berpikir seperti itu. Ada sebuah hal yang sangat penting. Yaitu ketika dia membuka mata sejati Tao. Dia menyadari sebuah hal yang sangat mengejutkan. Hubungan karma. Sejak Louis Lu sudah menguasai mata sejati Tao, dia memiliki kemampuan yang baru, yaitu bisa melihat hubungan karma dengan dirinya. Jika hubungan karma ini dijadikan angka, maka hubungan karma Louis Lu dan kakak-kakaknya adalah 100. Lalu dengan orang biasa 20. Sedangkan hubungan karmanya dengan petua bungkuk tadi adalah 60. Ketika mencapai tingkatan seperti ini, maka dapat dikatakan hubungan karma petua bungkuk ini dan Louis Lu tidak biasa. Bahkan dapat dikatakan cukup mendalam. Karena itu Louis Lu memiliki firasat bahwa petua bungkuk itu tidak biasa. Dan karena ini juga, Louis Lu tidak mencurigai identitas petua itu adalah seorang alkemis. Tuan Lu, kita benar-benar akan melelang beberapa pil awet muda ini. Setelah menegur Rex Sun, Ronan Sun masih merasa ada hal yang tidak dia yakini. Jadi dia sedang bertanya kepada Louis Lu. Dia selalu merasa hari ini Tuan Lu terasa aneh. Temperamennya terlalu baik. Tidak tahu apakah dia benar-benar ingin membantu petua bungkuk itu melelang pil-pil ini atau tidak. Louis Lu tersenyum dan berkata, hal yang sudah kita sepakat. Bagaimana bisa kita langgar? Kalian sudah boleh menyebarkan kabar ini. Katakan saja beberapa pil awet muda ini mendapatkan jaminan dari Master Louis. Setiap membeli 1 pil awet muda, maka dapat memperoleh 1 lembar foto berserta tanda tangan dari Master Louis. Karena Tuan Lu sudah berkata seperti itu, maka aku pasti tidak akan keberatan. Namun berapa harga yang tepat untuk menjual beberapa pil obat ini? Bagaimana jika aku menelepon Hien dan biarkan dia membicarakannya dengan petua bungkuk itu? Ini adalah hal yang paling Ronan Sun perhatikan. Mereka tidak memahami pil obat, jadi tentu saja tidak tahu harga dari pil awet muda ini. Karena itu dia hanya dapat bertanya pada Louis Lu. Kemudian dia juga harus bertanya pada petua bungkuk itu bisa menerima penawaran dari mereka atau tidak. Proses lelang sejak awal memang sangat rumit. Jika tidak menjalankannya dengan baik, maka kegagalan bisa saja terjadi. Namun dengan adanya foto dan tanda tangan Master Louis, presentasi kegagalan lelang akan menjadi kecil. Dan yang paling Ronan Sun khawatirkan adalah petua bungkuk itu akan puas atau tidak dengan nilai lelang. Tiba saatnya bukankah pihak lelang yang akan menjadi kesulitan? Louis Lu melambaikan tangannya, lalu berkata, harga tidak penting. Berikan harga pembukaan saja. Aku rasa 100,000 sudah cukup. Bersambung. Bab 810. Bersedia ditipu. 100.000. Ketika mendengar harga tersebut, tubuh Ronan Sun dan Rex Sun tersentak. Tatapan mereka terlihat terkejut. Bukan karena merasa terlalu tinggi, namun karena terlalu rendah. Lebih tepatnya, terlalu rendah hingga tidak terjamin. Hanya foto dan tanda tangan Master Louis saja sudah tidak seharga seperti itu. Harus diketahui ketika rumah lelang Dongzeng melelang lukisan Flourish Roses, para pengusaha kaya menawarkan harga hingga mencapai ratusan juta. Meskipun akhirnya lukisan menakjubkan itu tidak dijual, dan akhirnya dijadikan sebagai hadiah pernikahan untuk Sally Liu. Namun dari sana dapat dilihat,
Betapa gilanya penggemar dari Master Louis. Tambahan foto dan tanda tangan Master Louis harganya mungkin tidak akan melebihi lukisan tersebut. Namun 100,000 sudah terlalu rendah. Salah. Jika seperti ini, maka seharusnya pil awet muda itu adalah hadiah. Sedangkan foto dan tanda tangan menjadi benda yang dilelang. Sepenuhnya sudah terbalik. Ronan Sun dan Rex Sun sama sekali tidak mengerti. Selain itu, jika harga awalnya begitu rendah, apakah petua bungkuk itu akan puas? Apakah Tuan Lu sedang bercanda? Ronan Sun menatap Louis Lu. Dan ternyata, Louis Lu sangat serius. Lalu dia juga berkata, ini namanya bersedia tertipu. Bersedia tertipu ketika ditipu seseorang. Dan yang penipu tentu saja bukan Louis Lu, tetapi petua bungkuk itu. Louis curiga orang itu sedang sengaja memancingnya. Untung atau tidak itu tidak masalah. Jika tidak hanya bahan obat teratai bekuang berusia 1000 tahun itu saja harganya sudah sangat tinggi. Tentu saja, ini hanyalah tebakan Louis Lu. Jika tebakannya benar, dia masih harus mencari tahu apa tujuan orang itu menarik perhatiannya dengan cara ini. Apa jangan-jangan dia mengetahui beberapa hal tentang dirinya. Setelah kembali sadar, dia melihat Ronan Sun dan Rex Sun sedang menatapnya dengan bingung. Louis Lu tidak memberikan banyak penjelasan. Dia hanya tersenyum dan berkata, karena kalian sudah tahu seberapa besar nama Master Louis, maka kali tidak perlu cemas harga ini terlalu rendah. Memang benar. Meskipun harga awal hanya 100.000. Namun dengan mengandalkan foto dan tanda tangan Master Louis, harga akhirnya pasti tidak mungkin rendah. Ronan Sun merasa tenang. Meskipun masih ada rasa bingung. Namun dia merasa, jika percaya Tuan Lu, maka akhirnya tidak akan buruk. Setelah beberapa waktu, Hien Sun kembali ke tempat lelang. Ternyata benar. Ketika bertanya pada Hien Sun apakah petua bungkuk itu membicarakan tentang masalah harga, ekspresi Hien Sun membeku. Lalu dia menjawab, tidak heran petua itu tidak mengatakan apa-apa setelah masuk ke dalam mobil. Memberikan barang untuk lelang, namun tidak memberikan harga awal. Bukankah ini sedang memancing? Louis Lu semakin merasa ada yang aneh. Kemudian, beberapa orang mulai membicarakan kerincian dari acara lelang. Dengan cepat, sebuah kabar segera menyebar. Rumah lelang Dongzeng sedang melelang benda bagus. Dan jika berhasil membelinya, mereka akan memberikan foto dan tanda tangan Master Louis secara gratis. Ketika kabar ini keluar, para pengusaha kaya di kota Jiang langsung heboh. Tidak peduli para pengusaha ini penggemar Master Louis atau bukan. Mereka semua berharap dapat berhasil membeli benda lelang tersebut. Karena jika mereka bisa memajang foto dan tanda tangan yang diberikan, mereka dapat merasa terhormat. Yang mengadakan acara lelang ini adalah pemilik dari rumah lelang Dongzhen, Hien Sun. Terlihat cukup. Semua orang juga penasaran. Sebenarnya harta yang seperti apa hingga dapat membuat seorang Master Louis menggunakan pemberian hadiah foto dan tanda tangan untuk rekomendasi. Wanita cantik yang memamerkan benda lelang naik ke atas panggung. Setelah kotak kayu wangi yang indah terbuka, di dalam sana terdapat sabu pil obat. Pil itu adalah pil awet muda. Demi membuat pil ini terlihat langka, tentu saja tidak boleh dilelang secara satu botol. Pihak lelang menjualnya dengan satu pil. Dan setiap pilnya dikemas dengan kotak kayu. Jadi seketika pil obat menjadi terlihat berharga. Selain itu, sesuai perintah Louis Lu, Hien Sun hanya menjual 5 pil. Dan memberitahu semua orang, pil seperti ini hanya ada 5 pil. Benda ini bernama pil awet muda.
dapat mempercantik wajah, memperlancar perlarian darah, sehingga dapat memperpanjang umur. Hyen Sun dengan serius menjelaskan manfaat dari pil awet muda. Namun ucapannya memang tidak berlebihan. Karena pil awet muda yang ditambahkan dengan teratai beku ribuan tahun ini akan memberikan dampak panjang umur 1 hingga 2 tahun oleh manusia biasa. Karena tubuh manusia biasa itu normal. Jadi ketika mendapatkan sedikit efek dari pil obat spiritual, maka fisiknya akan mengalami peningkatan besar. Berbeda dengan kultivator. Ketika kultivator telah membentuk Reiki sejati, maka tubuhnya telah mengalami transformasi. Meskipun memakan pil awet muda kelas 5, mereka tetap tidak akan mendapatkan manfaat yang besar. Setelah Hyen Sun memberikan penjelasan, para penonton di bawah seketika menjadi meriah. Pil yang dapat memperpanjang umur. Bukankah itu berarti pil dewa? Apakah benar-benar begitu ajaib? Semua pil ini benar-benar rekomendasi dari Master Louis. Ada beberapa orang yang merasa ragu. Dan ketika mereka mendengar ucapan dari Hyen Sun, harga awal dari pil ini adalah 100.000. Rasa ragu mereka semakin membesar. Jika pil awet muda ini benar-benar dapat memperpanjang umur, maka bukankah harganya seharusnya mencapai jutaan? Namun ternyata harganya hanya dimulai dengan 100.000. Ini benar-benar hal yang konyol. Ini sama saja seperti kamu sedang mendeskripsikan sebuah produk dengan sangat baik. Namun ketika ditanya harganya hanya 1 sen. Siapa yang dapat yakin? Bukankah ini sama saja seperti membual? Melihat respon semua orang, Hyen Sun hanya dapat tersenyum pahit. Sejak awal dia sudah menyadari akan terjadi hal seperti ini. Namun untungnya dia sudah memikirkan rencananya. Hyen Sun dengan tenang berkata, alasan harga pil awet muda ini begitu rendah bukan karena mereka tidak berharga. Namun karena ini adalah niat dari Master Louis. Niat dari Master Louis. Suara keraguan mulai menjadi pelan. Hyen Sun berdeham. Lalu berkata, apakah kalian merasa Master Louis kekurangan uang? Semua orang tercengang. Apakah pertanyaan ini harus dipertanyakan? Bagaimana mungkin Master Louis kekurangan uang? Hanya dengan sebuah lukisannya, dia sudah dapat memperoleh jutaan. Bagaimana mungkin dia kekurangan uang? Kalau begitu bukankah ini sudah masuk akal? Hyen Sun mulai berkata, pil awet muda ini adalah milik seorang alkemis yang menyukai kaligrafi. Dia menyerahkan pil ini kepada Master Louis. Master Louis sendiri telah memakan 1 pil. Karena efek pil obat ini permanen, maka orang biasa hanya perlu makan 1 pil saja. Dan jika makan lagi itu akan sia-sia. Oleh karena itu, Master Louis terpikirkan cara ini. Melelang pil-pil ini dengan harga yang rendah. Jadi dia berniat memberikan balasan baik kepada para penggemarnya. Bersambung.